Angga yang duduk di bagian belakang angkot melihat hiruk-pikuk kesibukan kota Jakarta yang terlihat dari kaca belakang angkot. Kantuk yang mulai terasa dengan wajah kusam dan lingkaran mata terlihat hitam jelas. Setelah semalaman Angga dan pamannya melalui perjalanan bus malam dari kampung menuju kota Jakarta. Tas ransel yang dipangku berisi pakaian dan perbekalan yang sudah disiapkan oleh Angga untuk mulai menjadi bagian urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Dalam benak pikiran Angga, apakah aku bisa bertahan di kota sebesar Jakarta ini? Pekerjaan apa yang cocok bagiku yang tidak memiliki skill khusus? Pekerjaan apa yang aku akan dapatkan yang hanya berijazah SMK? Dan perusahaan seperti apa yang akan menyerap tenaga kerja seperti aku sementara aku hanya seorang anak desa? Kesibukan pagi itu yang terlihat oleh Angga yang baru pertama kali ia menginjakkan kota Jakarta. Sebuah tantangan besar yang dia harus hadapi dalam kenyataan hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku, Bang Unai, di channel Bala Misteri. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan performa yang terbaik. Juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini aku akan mengisahkan perjalanan hidup seorang perantau yang terjerembab dalam dunia hitam perdukunan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan bagaimana cerita selengkapnya. Mari kita simak. Angga yang baru saja menyelesaikan sekolah SMK-nya di kampung halaman. Ayah ibunya broken home. Sang ayah yang pergi bersama wanita lain entah kemana mereka sekarang berada. Sang ibu yang akhirnya memutuskan untuk menikah kembali tetapi karena penyakit yang diderita sang ibu dan meninggal saat Angga kelas 2 SMK. Angga yang kini hidup bersama neneknya dan dibiayai oleh paman dan bibinya sampai menyelesaikan SMK. Kini Angga dibawa oleh sang paman yang memiliki pangkalan nasi goreng yang dibuka sore hari hingga tengah malam. Setelah perjalanan bis malam, mereka sampai di salah satu terminal bayangan di Bilangan Selatan kota Jakarta. Dan untuk menuju kontrakan, Angga dan sang paman harus melanjutkan perjalanan menggunakan angkot. Angga yang duduk paling belakang dari angkot yang ditumpanginya dekat kaca besar terlihat sekali penampakan kesibukan dan hiruk-pikuk kota Jakarta. Kantuk yang mulai terasa, wajah kusam dan lingkaran hitam di mata Angga sangat terlihat. Setelah melalui perjalanan bis, sementara sang paman yang duduk di belakang supir terlihat sesekali kepalanya terjatuh ke depan dan ke samping akibat rasa kantuk yang mungkin juga dirasakan oleh sang paman. Pemandangan di kaca besar angkot terlihat jelas sekali. Kesibukan dari warga Jakarta. Angga yang sementara waktu membantu sang paman di pangkalan nasi goreng yang akan rencananya mencari pekerjaan di Jakarta. Terbesit dalam benak pikiran si Angga. Apakah aku mampu bertahan di kota Jakarta? Apa pekerjaan aku yang akan dapatkan? Sementara aku hanya lulusan SMK. Dan perusahaan apa yang akan menyerap tenaga sepertiku sementara aku hanya anak desa? Pikiran yang ada dalam Angga terus terbayang selama perjalanan. Hal yang wajar yang mungkin juga dirasakan oleh sebagian besar mereka yang baru menginjakkan kaki kota Jakarta, yang ingin mencoba peruntungan dan mengadu nasib, tetapi belum memiliki pekerjaan. Sampailah di salah satu persimpangan jalan yang terdapat gapura masuk pemukiman. Kiri bang, kiri di depan ya bang, ada gapura
Tegas sang paman ke supir angkot. Baik, di sini ya Pak? Jawab sang supir. Ya betul Bang. Ayo enggak, kita turun. Panggil sang paman ke Angga. Sampailah Angga dan paman di pemukiman padat penduduk. Jalan yang sempit, bangunan semi permanen, terlihat jemuran pakaian menghiasi pemandangan pemukiman itu. Dan nampak gerobak pedagang kaki lima yang diparkir di lahan yang cukup untuk beberapa unit gerobak, yang salah satunya terdapat gerobak nasi goreng sang paman. Assalamualaikum Mak. Salam sang paman ketika masuk ke rumah. Waalaikumsalam. Bapak sudah sampai, jawab suara wanita dari sisi belakang rumah kontrakan itu. Muncul wanita menggunakan daster sambil menggendong anak kecil yang berusia 4 tahun. Dialah bibinya Angga, sebut saja Bi Asih. Oh ya, aku belum memperkenalkan paman Angga. Paman Angga bernama Om Darso. Bi, apa kabar? Menyapa Angga ke bibi sambil bersalaman. Mas Angga, alhamdulillah baik mas. Maaf ya mas, rumahnya sempit, balas sang bibi. Tidak apa-apa Bi. Si Dede cantik sekali, balas si Angga. Enggak, silakan duduk. Hidupkan kipasnya, panas sekali. Mempersilakan Om Darso ke Angga. Baik Om, terima kasih, jawab Angga. Ya beginilah enggak yang namanya hidup di Jakarta, asal tidak kepanasan dan kehujanan. Jelas Om Darso. Iya Om, kan yang namanya hidup di Jakarta waktunya mencari sesuap nasi, bukan untuk bermalas-malas, jawab Angga. Ya begitulah, sambung Om Darso. Biasi pun menyiapkan minuman dan sarapan pagi itu. Mas Angga, sarapan dulu, setelah itu istirahat aja dulu. Perjalanan malam biar lebih fresh kembali, tegas Biasi. Ya Bi, terima kasih, jawab Angga. Enggak, kamu nanti sambil cari-cari aja kerjaan di sini. Sebelumnya sementara kamu bantu-bantu Om dulu. Dan untuk mulai dagang, aku rasa lusa sajalah karena belum belanja segala macam. Jelas Om Darso. Baik Om, terima kasih sudah bantu Angga untuk mencari pekerjaan di Jakarta, jawab Angga. Yaudah yuk kita sarapan dulu, sambung Om Darso. Singkat cerita, sampailah waktunya Angga memulai aktivitas pertamanya sebagai perantau yang mencoba mengadu nasib di kota Jakarta. Sebagai anak desa yang terbiasa hidup mandiri dari kampung, tidak terlalu sulit dia beradaptasi untuk membantu Om Darso menyiapkan dagangan dan membuka lapak nasi goreng. Sang paman Om Darso membuka lapak nasi goreng pada sore hari sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat. Lapak yang disewa oleh Om Darso bulanan di depan bengkel tepi jalan raya yang ramai lalu lalang kendaraan. Dan mereka tutup di pukul 12 malam atau pukul 1 dini hari. Sekitar 6 bulan Angga membantu sang paman. Di sela kegiatan tersebut, paginya Angga mencoba melamar di beberapa perusahaan yang membuka lowongan. Lamaran dan CV yang disiapkan dikirimkan via pos atau Angga datang langsung menuju ke perusahaan. Terkadang ada saja panggilan interview, tapi peruntungan dan rezeki belum juga menghampiri si Angga. Satu ketika, ada pelanggan sedang menunggu pesanan makanan yang sedang disiapkan oleh Om Darso. Pak, itu anaknya, tanya si pelanggan. Bukan mas, itu keponakan saya dari kampung. Ke Jakarta sedang cari-cari kerjaan. Karena belum dapat, ya sengaja biar bantu-bantu dulu di sini. Hitung-hitung untuk biaya makan dan keperluan dia sehari-hari, jawab Om Darso. Oh begitu, lulusan apa Pak anaknya? Tanya kembali pelanggan itu. Kalau tidak salah sih SMK mas. Jurusan apa Pak SMK-nya? Wah, aku kurang paham kalau jurusannya apa ya. Enggak, sini enggak.
Panggil Om Darso. Angga pun menghampiri Om Darso dan pelanggan itu. Ya Om, ada apa? Jawab Angga. Kamu SMK jurusan apa? Tanya Om Darso. Aku akuntansi. Memang kenapa Om? Jawab Angga. Ini masnya nanyain, kali aja ada lowongan kerja. Jawab Om Darso. Iya, tadi aku lihat kerja kamu cukup sergap. Aku suka lihat cara kerja kamu. Kebetulan aku kerja di salah satu restoran yang sedang berkembang dan sedang butuh banyak staf untuk beberapa cabang. Jelas si pelanggan itu. Wah, boleh Om, kalau ada kesempatan. Jawab semangat si Angga. Ya udah gini aja, besok agak siang kamu bawa lamaran lengkap beserta persyaratan, ketemu sama aku jam 10 di kantor. Jawab si pelanggan itu. Baik, saya akan datang. Terima kasih loh Pak. Jawab Angga. Singkat cerita, pagi itu Angga pun mendatangi kantor yang telah dia catat alamatnya. Alhamdulillah, kali ini rezeki menghampiri Angga. Dia diterima di restoran itu untuk posisi kasir. Bahkan owner dari restoran itu menempatkan Angga di cabang satu sebagai induk cabang, bukan untuk di cabang lainnya. Waktu pun berlalu. Angga kini sudah mengekos sendiri dan tidak lagi tinggal bersama sang paman Om Darso. Hidup mandiri di kota Jakarta sebagai anak kos. Fasilitas yang termasuk eksklusif berkamar AC, kamar mandi di dalam dan laundry. Umumnya di dunia kerja terjadi persaingan antar staf untuk merebut hati si bos. Sampai satu ketika Angga dihadapkan satu masalah yang tidak lain adalah semua ini permainan dari pesaing staf yang mencoba untuk menghancurkan karir si Angga di perusahaan restoran tersebut. Angga difitnah telah menghilangkan beberapa puluh juta rupiah saat closing outlet. Sempat Angga dipanggil dan disidang oleh pimpinan di ruang direksi. Kesimpulannya, Angga diberi waktu untuk membuktikan apa yang menjadi penjelasan dengan menyiapkan rekap bukti-bukti bil transaksi outlet. Kalau tidak bisa menyampaikan dan membuktikan bukti yang kuat, Angga akan terancam dipecat oleh pihak manajemen. Di tengah kondisi yang bingung dan merasa Angga tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada dirinya, dia pun melamun setelah selepas kerja yang kebetulan Angga masuk shift 3 atau shift malam. Di ruang loker saat Angga akan mengganti seragam dan bertemu salah satu koki kepercayaan Pak Bos. Sebut saja koki itu Pak Parmin. Mas Angga, aku yakin Mas Angga tidak melakukan hal itu. Jelas Pak Parmin. Iya Pak. Tapi walaupun gimana aku harus segera membuktikan apa yang sudah aku jelaskan. Jawab Angga. Angga yang dilanda fitnah dari rekan satu tim divisi keuangan dan kasir. Sebut saja Helmi, nama samaran. Staf senior yang dipercaya yang mengatur pembukuan outlet. Dengan keberadaan Angga yang makin dekat dengan bos, Helmi merasa posisinya terancam. Si Helmi memang bermuka dua, merasa senior, dan kami pun tidak respect dengannya. Jelas Pak Parmin. Ya Pak, salahku apa ya? Dan aku bingung kenapa Helmi segitu sinis denganku. Sambung Angga. Gini saja Mas, coba kamu ke orang pintar. Dan aku kebetulan ada kenalan, infonya orang itu biasa membantu masalah-masalah yang begini. Jelas Pak Parmin. Boleh juga sih Pak. Bisa nggak saya minta alamatnya? Tanya Angga. Ada. Kamu ada kertas sama pulpen nggak? Tanya Pak Parmin. Ada nih Pak.
Pak Parmin pun segera menulis alamat lengkap orang pintar yang dimaksud. Dan Angga pun mendapat alamat orang pintar tersebut. Pak Parmin, tapi tolong ya di keep silent kalau aku ke orang pintar. Lusa aku libur, biar nanti aku ke sana. Jelas Angga? Aman Mas Angga, aku rahasiakan. Aku sangat prihatin dengan masalah yang Mas Angga hadapi saat ini. Jelas Pak Parmin. Tiba waktunya. Rumah yang berada di dekat komplek makam. Awalnya Angga ragu kalau di daerah tersebut ada rumah pemukiman. Setelah dia bertanya-tanya dengan warga setempat, memang di dekat komplek pemakaman terdapat beberapa rumah kontrakan. Angga pun menuju rumah yang dimaksud. Assalamualaikum. Permisi. Angga berusaha memberi salam dan mengetok rumah sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Pak Parmin. Dan tidak lama ada jawaban dari arah dalam rumah itu. Ya siapa? Sebentar. Jawab suara wanita dari arah dalam. Tidak lama pintu pun terbuka. Terlihat sosok wanita setengah baya berwajah putih cantik yang rambutnya dikepang seperti gadis zaman dahulu. Pakaian kebaya putih dan sarung batik berwarna hitam. Pada rambut tebal panjang terselip bunga sedap malam. Yang terlihat sekali aroma mistis. Sosok wanita cantik setengah baya tetapi terlihat begitu menyeramkan. Silahkan duduk Mas. Mempersilahkan wanita itu kepada Angga. Baik Bu, terima kasih. Angga merasa canggung melihat sosok wanita setengah baya itu, di mana ruangan terlihat pernak-pernik yang menghiasi ruangan sangat kental sekali aroma mistis. Terdapat tampah terbuat dari bambu yang terdapat 7 rupa bunga, kemenyan dan 2 gelas kopi serta isi lainnya yang Angga pun tidak mengerti apa saja di dalam dan di wadah tampah itu. Kain hitam yang menghiasi dinding menambah aroma kesan horor. Izin Bu, perkenalkan, nama saya Angga. Jelas Angga? Oh ya Mas Angga, aku Bunda Ratu. Jawab wanita separuh baya itu. Oh, Bunda Ratu. Baik Bu, terima kasih. Sambung Angga. Aku paham apa kedatangan Mas Angga dan masalah yang Mas Angga sedang hadapi saat ini. Semua yang dilakukan itu adalah kelakuan rekan kerja Mas Angga sendiri. Tujuannya untuk menghancurkan karir Mas Angga di tempat sekarang Mas Angga bekerja. Jelas Bunda Ratu. Angga terkejut apa yang disampaikan Bunda. Padahal sama sekali dia belum menyampaikan dan memberikan informasi maksud dan tujuannya. Ya Bunda, 2 hari lagi aku akan dipanggil lagi oleh pimpinan untuk melanjutkan atas penjelasan yang sebelumnya aku berikan. Aku harus menyiapkan bukti-bukti kalau aku tidak melakukannya. Jelas Angga? Sebenarnya tidak perlu kamu kesini. Aku yakin kamu bisa membuktikannya. Jelas Bunda Ratu? Ya Bunda, tapi aku khawatir apapun dia akan lakukan untuk menghancurkan karirku. Jelas Angga? Ya, betul sekali. Rekan kamu itu ada backingan di belakangnya. Tapi tidak perlu khawatir, aku akan bantu kamu. Jelas Bunda Ratu? Oh begitu ya Bun? Segitunya rekan kerjaku untuk menghancurkan karirku. Jelas Angga? Ya namanya orang mas, serakah dan tamak ya seperti itu.
jawab Bunda. Ya Bunda, sebaiknya apa yang harus aku lakukan? Sambung Angga. Ya, kamu lakukan apa yang harus kamu siapkan dan buktikan. Sebentar, tunggu di sini, aku coba ritual dulu. Jelas Bunda. Baik-baik Bun. Bunda Ratu pun beranjak dari duduknya dan menuju ke belakang rumah. Sekat ruangan yang menggunakan kain hitam seolah di dalam ruangan itu gelap gulita dan sama sekali tidak ada penerangan. Hampir kurang lebih 30 menit, Bunda Ratu pun kembali ke ruang depan dan di tangannya terlihat seperti ada benda yang dibawa oleh Bunda Ratu. Mas Angga, ini aku berikan bunga kantil dan sebotol minyak wangi. Bunga kantil ini kamu makan setiap pagi. Masih ada waktu sebelum kamu dipanggil oleh manajemen. Dan minyak wangi ini kamu pakai setiap kamu akan berangkat kerja. Jelas Bunda Ratu. Baik Bunda Ratu. Apakah ada pantangan yang harus aku hindari? Tanya Angga. Kamu hindari minuman yang berwarna apapun itu namanya. Kamu cukup minum air putih. Jelas Bunda Ratu. Baik Bunda Ratu. Jawab Angga. Tiba waktunya, Angga pun dipanggil oleh manajemen untuk membuktikan hilangnya jutaan rupiah pada transaksi yang dicurigai saat itu Angga yang sedang bertugas. Semua bukti-bukti sudah disiapkan oleh Angga, termasuk tim IT menyiapkan rekaman CCTV di beberapa sisi outlet. Angga pun mulai membuka data bill dan semua rekap pembukuan rekaman database transaksi dari mesin posting di meja kasir. Jelas sekali tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Angga. Tetapi saat itu Helmi terlihat tegang selama pertemuan itu. Dan waktunya tim IT menampilkan beberapa tayangan CCTV. Awalnya tidak ada yang aneh dari rekaman yang disimpan oleh tim IT. Sampai rekaman di dekat meja kasir sekitar jam 02 pagi. Terlihat mesin kasir terbuka sendiri, bergerak begitu cepat dan di sana tidak ada staf yang nampak pada layar. Beberapa kali rekaman diulang, di replay. Slow motion, semua berada di ruangan itu mengamati rekaman itu dengan sangat hati-hati. Tetapi hanya Helmi yang tetap duduk di kursinya dengan wajah tegang dan gelisah. Dan dengan beberapa kali berulang-ulang di replay lagi, slow motion pun makin diperlambat. Dan nampak sesosok makhluk botak yang menggunakan celana pendek warna putih bergerak dari laci kasir menuju arah keluar outlet dengan gerakannya begitu cepat dengan hitungan detik saja. Dan tiba-tiba Helmi menjerit dan jatuh tergeletak di lantai dengan mata melotot. Ampun, ya itu aku yang lakukan. Aku yang diperintah oleh si pemilik tubuh ini. Helmi menjerit, berteriak, tidak sadarkan diri. Semua di ruangan sontak kaget melihat Helmi menjerit dan kerasukan. Ternyata itu efek dari bunga kantil dan wangi-wangian yang digunakan oleh Angga. Menjadi serangan yang kuat bagi Helmi. Sosok makhluk yang diperintah oleh Helmi melalui dukunnya mendapat serangan hebat dan terjerat kesakitan. Dan makhluk itu mengakui siapa yang melakukan kejahatan itu. Singkat cerita, Helmi pun dipecat dari perusahaan itu dengan barang bukti rekaman CCTV. Kini Angga makin dekat hubungan dengan Pak Bos, menjadi kaki tangannya. Cabang-cabang resto yang makin bermunculan sebagian besar kandidatnya rekomendasi dari Angga. Hubungan Angga dan Bunda Ratu pun makin dekat, seolah bagaikan Bunda Ratu dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Tetapi tetap masih ada batasan-batasan yang tidak semua harus diketahui oleh Angga.
Tetapi dari kejadian itu Helmi menyimpan dendam ke Pak Angga, Pak Bos, dan backingan si Angga yang mampu menyerang sosok makhluk dan si dukun Helmi. Tidak terlalu sulit Helmi untuk mengungkap siapa dukun yang membantu si Angga. Ya, dia Bunda Ratu yang sudah masuk list target si Helmi untuk dihancurkan. Upaya Helmi untuk menghancurkan mereka bukan perkara main-main. Tidak tanggung-tanggung ratusan juta dia siapkan untuk melancarkan ke musuh si Helmi. Sebenarnya kondisi itu sudah diperhitungkan oleh Bunda Ratu. Hal ini sering disampaikan oleh Bunda Ratu ke Angga agar lebih waspada. Segala penangkal dan serangan yang dilancarkan oleh Helmi juga sudah diberikan oleh Angga dari Bunda Ratu. Satu ketika Angga kembali ke kampung halaman. Sudah lama dia tidak pulang kampung. Angga yang sekarang sudah terlihat perlente dengan mobil yang dibeli dari hasil kerja kerasnya. Dia pun pulang ke rumah nenek. Bertepatan Angga pulang, ternyata ada undangan teman satu sekolah SMK-nya yang menikah. Angga pun datang di undangan itu saat acara pernikahan. Angga yang termaksud sukses di antara teman-teman sekolah lainnya kini menjadi sorotan dan perhatian. Di sisi meja besar semua teman-temannya berkumpul dan di situ ada Angga yang menjadi tokoh sentral di tengah obrolan mereka. Angga, kamu tidak minum es buah? Segar sekali loh. Aku ambilkan ya. Tanya Budi, teman SMK Angga. Tidak usah Bud, biar aku minum air putih saja, jawab Angga. Jadi memang jadi semenjak ritual yang dijalankan oleh Angga, Angga sangat pantangan untuk minum minuman yang berwarna, baik itu dalam bentuk sirup, soft drink atau es buah dan sejenisnya. Di tengah asiknya Angga yang sedang bersenda gurau melepas kangen dengan teman-teman SMK. Entah sosok apa, dengan gerakan cepat sekali air putih yang ada di hadapan Angga berubah menjadi minuman berwarna. Saat Angga akan meminum seolah fokus terus ke arah teman-temannya, dan tangannya meraih gelas itu dan menghantarkan ke mulut si Angga, dan dia meminum air sirup itu. Hampir setengah gelas Angga menelan air sirup itu. Segera dia keluarkan dan dia muntahkan. Siapa yang mengganti airku? Sontak teman-teman Angga pun terdiam melihat muntahan yang baru saja diminum oleh Angga. Kenapa kamu enggak? Tanya Wawan, salah satu teman si Angga. Ini Wan, kamu lihat kan? Tadi air di gelas air putih kok tiba-tiba menjadi air sirup jeruk. Jelas Angga. Wah, nggak tahu aku nggak. Memang kenapa kalau kamu minum air sirup? Kan segar siang-siang gini minum air sirup. Jelas kembali si Wawan. Iya, tetapi aku sedang mantang karena takut kena gula. Jelas Angga beralibi alasan kesehatan dan medis. Nggak ada yang ganti nggak? Iya, nggak ada yang ganti. Siapa ya? Sambil berpandangan teman-teman SMK saat itu. Seketika Angga merasakan telinganya sakit dan keringat dingin keluar bagaikan butiran jagung. Sakit, telingaku sakit sekali, jerit kesakitan si Angga. Wan, bantu dan tolong bawa si Angga ke rumah sakit terdekat, pinta salah satu temannya. Di tengah keramaian tamu yang hadir, Angga pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah dilakukan observasi oleh dokter, tidak ditemukan diagnosa penyakit yang diderita oleh Angga. Hanya terdapat benjolan pada leher. Tetapi aneh, benjolan itu per 30 menit membesar dan terus membesar. Semua tim medis pun bingung penyakit apa itu.
Dengan sangat terpaksa pihak rumah sakit mengembalikan Angga ke pihak keluarga. Yang saat itu Angga ditemani beberapa teman SMK yang menyusul ke rumah sakit dan paman yang di kampung. Dan sesampai di rumah, Angga pun tidak tertolong dan ajalnya pun tiba. Jenazah Angga pun dimakamkan di kampung halamannya. Yang anehnya, Bunda Ratu pun merasakan hal yang sama, terdapat benjolan di leher. Dan Bunda Ratu pun seketika tewas. Hal itu terjadi 1 hari persis meninggalnya si Angga. Berbeda dengan Pak Bos restoran tempat Angga bekerja. Perlahan satu persatu cabang restoran tutup dikarenakan makin sepinya pengunjung. Biaya operasional yang tidak menutupi setiap cabang. Satu persatu karyawan di PHK dan tinggal cabang pertama yang masih bertahan. Itu pun tidak bertahan lama dan tutup setelah beberapa bulan si Angga meninggal. Helmi yang merasa puas telah berhasil menghancurkan semua target musuhnya. Tetapi jin yang bersekutu dengan Helmi menyerang balik Helmi. Karena Helmi tidak memberikan sesembahan kepala sapi yang kesekian kalinya. Helmi bukan lupa, melainkan uangnya sudah habis untuk membeli 1 ekor sapi. Pada waktu yang telah ditentukan, sesuai kesepakatan Helmi dengan makhluk itu melalui dukun yang dibayar oleh Helmi. Tragis, sebagian tubuh Helmi membesar dan membusuk, mengeluarkan bau yang membuat semua orang ingin muntah. Dengan sangat terpaksa, dengan kondisi jasad Helmi yang membusuk, tidak satu orang pun yang mau memandikan jasad si Helmi. Akhirnya Helmi dimakamkan pada posisi tidak dimandikan dan dikuburkan menggunakan pakaian seadanya. Nauzubillah min zalik. Kisah yang mengerikan dan tragis, peringatan bagi kita. Nasihat dari cerita ini, jaga keimanan kita, lebih banyak bersyukur dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Demikian kisah kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan bisa mengambil pelajaran hidup dari cerita ini. Bala Misteri menghadirkan kisah-kisah untuk sebagai peringatan agar kita terjauh dari perbuatan-perbuatan syirik dan kemungkaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih menarik. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.